Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Zahra dengan NIM 28920500031 dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen di Universitas Pancasakti Bekasi. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai mata kuliah pengantar akuntansi oleh dosen pengampu Mahatma SAK MPD. Nah, di sini sudah ada contoh soal informasi tambahan. Yang pertama, ada perlengkapan yang masih ada pada akhir tahun sebesar Rp1.800.000. Yang kedua, ada sewa dibayar di muka yang sudah terpakai sampai akhir tahun 2009 sebesar Rp4.300.000. Yang ketiga, seorang pelanggan telah membayar sebesar Rp3.500.000 untuk jasa yang dipesan sampai dengan akhir tahun 2009. Jasa senilai Rp1.450.000 telah diserahkan kepada pelanggan tersebut. Yang keempat, biaya depresiasi peralatan tahun tersebut sebesar Rp950.000. Yang kelima, gaji bulan Desember yang belum dibayar sebesar Rp1.750.000. Nah, di sini kita diminta untuk membuat jurnal penyesuaian, lalu membuat neraca lajur, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal balik. Nah, langsung saja kita ke jawaban untuk jurnal penyesuaian. Nah, di sini sudah tertera nominal sebesar Rp4.430.000. Nah, Rp4.430.000 ini dari mana sih? Nah, ini dari sewa dibayar di muka yang sudah terpakai sampai akhir tahun 2009. Nah, kita kurangkan saja Rp1.800.000. Rp1.800.000 ini dari perlengkapan yang masih ada. Jadi, Rp4.430.000 dikurang Rp1.800.000 sama dengan Rp2.630.000. Nah, berikut juga sudah ada rinciannya. Yang pertama, biaya perlengkapan berarti Rp2.630.000. Nah, di bawahnya sudah ada perlengkapan juga berarti Rp2.630.000. Langsung saja kita masuk ke jurnal umum. Tapi sebelum kita masuk ke jurnal umum lebih jauh, kita harus tahu terlebih dahulu apa pengertian dari jurnal umum. Nah, jurnal umum adalah sebuah jurnal atau catatan yang digunakan untuk pencatatan segala jenis transaksi keuangan dalam suatu bisnis pada periode tertentu. Nah, di sini sudah ada contoh dari jurnal umum dari perusahaan Pico di bulan Maret. Nah, di sini sudah tertera itu, sudah ada tanggal, nama rekening, referensi, dan jumlah. Di sini sudah ada debit dan kredit. Nah, yang pertama saya kasih contoh di transaksi di tanggal 1 Maret. Di situ ada kas sebesar 70 juta masuk ke debit, lalu ada gedung sebesar 100 juta rupiah masuk ke debit, dan kendaraan sebesar 50 juta rupiah masuk ke debit. Nah, untuk modalnya itu berarti 220 juta. Nah, 70 juta ditambah 100 juta ditambah 50 juta, jadi untuk modalnya 220 juta rupiah. Nah, mungkin untuk transaksi selanjutnya bisa dilihat di sini. Nah, lanjut ke postingan buku besar. Nah, postingan buku besar adalah salah satu kegiatan akuntansi yang kedua setelah jurnal umum, yaitu proses memindahkan masing-masing saldo yang terjadi yang telah dicatat di jurnal umum ke buku besar sesuai dengan nomor akunnya masing-masing. Nah, di sini posting buku besar dari perusahaan Pico di bulan Maret. Nah, nama perkiraannya kas. Di sini sudah ada tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, saldo, ada debit dan kredit. Nah, transaksi di tanggal 1 Maret yaitu setoran awalnya sebesar 70 juta rupiah. Nah, berarti masuk ke debit dan saldo juga masuk ke debit. Nah, yang kedua ada transaksi di tanggal 2 Maret yaitu pembelian perlengkapan. Nah, pembelian perlengkapan ini sebesar 20 juta, berarti masuk ke kredit.
Nah, transaksi di tanggal 6 Maret itu ada pinjaman bank sebesar 50 juta rupiah. Berarti debit kita bertambah dong otomatis, dan yang tadinya ada 50 juta ditambah karena ada pinjaman bank 50 juta ditambah 50 juta berarti 100 juta. Nah, itu berarti masuk ke saldo. Berarti saldo kita sekarang ada 100 juta rupiah. Nah, lanjut di transaksi tanggal 9 Maret itu ada pendapatan usaha sebesar 15 juta rupiah. Berarti itu masuknya ke saldo kita. Tadi kan ada 100 juta. Nah, 100 juta ditambah 15 juta berarti 115 juta. Nah, 115 juta ini masuk ke saldo debit kita. Berarti sekarang untuk saldo kita ada sebesar 115 juta rupiah. Nah, untuk transaksi berikutnya sama juga seperti itu. Lanjut ke neraca saldo. Nah, neraca saldo adalah laporan pembukuan atau akuntansi yang mencantumkan saldo di setiap akun buku besar umum organisasi. Nah, jika saldo pada neraca tidak seimbang, itu menandakan adanya kesalahan antara jurnal dan neraca saldo. Nah, di sini untuk neraca saldo, untuk kolom-kolomnya itu ada keterangan, referensi, saldo ada debit dan kredit. Nah, untuk kasnya 5.670.000 rupiah. Nah, itu masuk ke debit. Nah, untuk piutang usaha itu ada 37.100.000 rupiah. Nah, itu 37 juta itu hasil dari postingan buku besar. Nah, untuk perlengkapannya ada 4.430.000 rupiah. Lanjut ke jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Nah, untuk jurnal penyesuaian di sini ada transaksi tanggal 31 Desember 2020. Nah, biaya perlengkapan sebesar Rp2.630.000 masuk ke debit, lalu perlengkapan masuk ke kredit sebesar Rp2.630.000. Lalu biaya sewa Rp4.300.000 masuk ke debit, dan sewa dibayar di muka masuk ke kredit Rp4.300.000. Lalu pendapatan jasa diterima di muka sebesar Rp1.450.000. Nah, untuk pendapatan jasa sebesar Rp1.450.000 masuk ke kredit. Lalu ada biaya depresiasi peralatan sebesar Rp950.000. Lalu akumulasi depresiasi peralatan sebesar Rp950.000 dan biaya gaji sebesar Rp1.750.000 masuk ke debit, dan utang gaji sebesar Rp1.750.000 masuk ke kredit. Nah, untuk jumlahnya Rp2.630.000 ditambah Rp4.300.000 ditambah Rp1.450.000 ditambah Rp950.000 dan ditambah Rp1.750.000 untuk hasilnya Rp11.080.000. Nah, yang terakhir kita ke neraca lajur. Neraca lajur adalah suatu kertas berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan cara yang sistematis. Nah, untuk di neraca lajur ini, untuk di kolom-kolomnya itu ada akun, neraca saldo, jurnal penyesuaian, ada neraca saldo setelah disesuaikan, ada laba dan rugi, dan ada neraca. Nah, untuk di neraca lajur ini sudah ada kas sebesar Rp5.670.000. Nah, neraca saldo setelah disesuaikan itu sama Rp5.670.000. Dan untuk di neracanya juga sama Rp5.670.000. Lanjut ke piutang usaha yang sudah ada di sebelumnya. Itu sebesar Rp37.100.000. Lalu ada perlengkapan sebesar Rp4.430.000. Nah, biaya dibayar di muka Rp600.000. Peralatan Rp26
Rp500.000. Nah, di sini sudah tertera juga ya berikut rincian transaksi dan nominalnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.